Duta Pendidikan Jawa Barat itu sudah pasti salah satu representasi generasi muda yang memiliki minat dalam dunia pendidikan gitu. Kami tuh harus mempunyai advokasi yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan menunggu hebat untuk memulai, jangan menunggu sempurna untuk memulai gitu. Aku selalu menerapkan jangan menunggu hebat untuk memulai, tetapi memulailah untuk menjadi hebat gitu. Dan itu adalah bagian dari proses gitu. So, manusia itu dilahirkan dengan beberapa jalan kehidupannya. Namun jika mengalami kesulitan, bukan berarti hal tersebut menjadi penghambat untuk bisa sukses di masa depan gitu. Enggak semua orang itu sama. Betul. Dan saya rasa kita harus mulai bergeser dengan arti kata sukses. Ini harus ya gerakan bareng-bareng nih gitu ke anak-anak muda bahwa hey, sukses teh lain boga loba duit wae gitu. Enggak, apakah akademik juga harus bagus? Enggak, minimal itu aja dulu. Kamu enggak ngerugiin orang lain. Udah cukup gitu. Halo teman-teman Primer English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan teman-teman dari Duta Pendidikan bersama dengan Kak Ziara dan Kak Audrey ya. Iya. Oke, makasih ya untuk waktunya. Iya Pak, makasih banyak Sama-sama. juga. Jadi ini kita senang sekali nih. Sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman Duta Pendidikan Jawa Barat sudah berkenan. Mungkin kita akan ngobrol banyak nih ke depannya. Siapa? Apa itu Duta Pendidikan, kemudian visi dan misi mungkin nanti sekilas ya. Iya. Dan juga mungkin mimpi-mimpi dari Duta Pendidikan itu sendiri. Oke. Iya. Tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu nih supaya teman-teman yang sedang menyaksikan tahu gitu ya. Kak Ziara itu siapa, lagi sibuk apa, dan seterusnya. Begitupun dengan Kak Audrey. Kak Audrey ini siapa? Meskipun kali ini udah terkenal sih. Kalau di Garut ya, saya rasa udah pada kenal. Tapi boleh, Aduh. lagi sibuk apa nih kalian? Silakan. Siapa dulu? Oke, aku dulu kali ya. Oke. Yang paling tua soalnya, Iya. jadi tua duluan. Sampurasun, Sobat Pendidikan. Perkenalkan, saya Ziara Musyofi. Saya merupakan Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2024. Sekarang kesibukan saya yaitu mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Garut. Oke, jadi semester akhir ya. Iya, betul. Kak Audrey gimana? Baik, halo semuanya. Salam Sobat Pendidikan Sampurasun. Perkenalkan, saya Audrey Arspezia. Saya merupakan seorang Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan pada saat ini saya merupakan seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Terbuka Bandung. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kita kedatangan teman-teman dari Duta Pendidikan yang istilahnya kemarin ya Kak Audrey 2025 2024. 2024 gitu ya. Jadi ini yang istilahnya sudah 1 tahun lebih. Iya, Ini lagi betul. proses nih ya. Iya, betul. menjalani Sedang sebagai menjabat. sedang menjabat Duta Pendidikan Jawa Barat ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu nih. Saya penasaran dengan nama kalian masing-masing karena nggak lazim. Sama kayak Rik. Audrey Arspezia. Itu kan susah. Ada Zianya, ada Ya. nama aku. Ziara Musyofi. Musofi, Rik. Kita agak nggak lazim kan? Nggak lazim. Nama unik-unik ya Pak kita. Nama Unik. Siapa jarang dulu? juga. Ziara apa artinya? Kalau ziarah itu artinya yang pasti emang mengunjungi apa karena ziarah. Ziarah. Cuman hilangin aja haknya jadi Oh. ziarah gitu. Karena kebetulan dulu bapak aku tuh pulang dari Mekah, jadi udah habis mengunjungi ada aku gitu, jadi Oke. ziarah gitu. Musofi berarti orang tua. Enggak Musyofi kayaknya artinya apa gitu. Oke. Cuman ya sepaket aja ziarah Musyofi gitu. Ya, oke. Audrey Arspezia. Audrey Arspezia. Kenapa? Bukan kenapa. ya. Audrey Apa artinya ini? Audrey itu artinya tuh perempuan yang paling mulia. Terus kalau misalnya Arspezia itu rancangan dari papa aku, karena papa aku itu musisi. Oke. Musisi pada tahun berapa, udah legend banget. Arspezia itu awalnya diambil dari arspezio, yang artinya tuh musik. Iya. Nah, jadi papa aku tuh ngambil nama itu teh, ya udah gitu, diganti aja gitu Oh, dari iya, jadi arspezio jadi arspezia gitu. Karena memang papa aku musisi gitu dan nurun ke anak-anaknya suka musik juga. Kamu sih ya? Suka nyanyi Pak ini. Nyanyi juga. Iya. Ibu juga sama. Iya. Sama. Oke, jadi kalangan musisi nih. Iya. Mana tadi? Barangkali mungkin ada yang belum tahu. Iya. Apa sih Duta Pendidikan Jawa Barat? Siapa yang mau jawab? Yang lagi menjabat mungkin. Atau mau gantian Aduh, silakan. Oke. Kalau Duta Pendidikan Jawa Barat itu
sudah pasti salah satu representasi generasi muda yang memiliki minat dalam dunia pendidikan gitu. Dan selain itu juga memang Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini memang difokuskan untuk dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu. Jadi barang siapa yang generasi muda yang memiliki minat atau memiliki advokasi seputar pendidikan bisa gitu mengikuti ajang ini gitu dan merealisasikannya di Duta Pendidikan ini gitu. Dan bagi pendidikan itu sendiri bukan hanya pendidikan yang selalu kita pelajari di sekolah maupun di kampus seperti PKN, Indonesia, Inggris, bukan hanya itu. Duta Pendidikan Jawa Barat itu merangkum semua aspek pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Semisal pendidikan membaca seperti pendidikan literasi, ada juga pendidikan kesehatan, pendidikan sosial, dan semua itu ada dalam advokasi kami sebagai Duta Pendidikan. Jadi pas setiap Duta Pendidikan itu memiliki advokasi, mau itu di bidang pendidikan kesehatan, itu literasi, adapun ini Pak pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah umum ya Pak, namun sering kali masyarakat itu tidak tahu apa itu pendidikan karakter, padahal karakter itu adalah suatu hal yang penting gitu ya bagi generasi muda khususnya. Makanya ada yang mengambil advokasi pendidikan karakter, jadi bukan hanya pendidikan umum saja gitu yang dipelajari di kami seperti itu. Dan ini istilahnya orang yang sudah terpilih dari ratusan ya. Karena ini tingkatnya Jawa Barat kan ya. Jadi alhamdulillah sudah terpilih gitu menjadi ratusan. Tapi saya penasaran sebelum lanjut mengenai Duta Pendidikan. Jarang ngambil jurusan ilmu sosial dan politik. Audrey ilmu komunikasi. Kenapa ngambil jurusan itu dulu deh? Dari Jaya dulu atau dari Audrey dulu? Oke, aku dulu ya Pak. Kalau aku sendiri karena aku waktu itu adalah sosial humaniora waktu SMA. Sebenarnya Pak ada fun fact-nya bahwa aku tuh pas tes psikotes, aku masuknya IPA. Tapi setelah belajar 1 minggu, itu tuh bisa peralihan gitu. Jadi kita tuh setelah tes psikotes, dimasukkan ke IPA ataupun IPS, aku merasa bahwa di IPA tuh tidak sesuai dengan karakter aku miliki gitu. Aku ini waktu kelas 10 atau 11? Kelas 10. Baru masuk soalnya. Aku merasa aku tidak cocok dengan perhitungan. Aku merasa aku tidak cocok dengan bau-bau fisika. Dan aku suka mengenai apa sih yang harus aku keluarkan pendapat ini gitu. Argumen dalam pikiran aku tuh harus selalu berbicara gitu Pak. Dan saat aku belajar IPA, karena IPA menghitung, aku rasa itu bukan passion aku gitu, bukan diri aku. Dan setelah 1 minggu belajar di IPA, aku memutuskan pindah ke IPS. Orang tua aman? Aman. Soalnya kan biasanya ya. Biasanya orang tua tuh udah IPA aja biar gampang cina gitu kan kemana-mana. Tapi memang Pak dari SMP juga kan aku sering MC. Aku OSIS. Pak kita SMP loh. Satu SMP. SMP berapa? 4 Garut. 4 Garut. Iya, dia adik kelas aku soalnya. Tapi udah kenal waktu SMP? Udah. Jadi tumbuh bersama lah ya. Menarik. Nah lalu pas aku OSIS, aku tuh aktif di OSIS. Aku juga sering mengumumkan pendapat gitu ya. Aku sering nge-MC. Jadi pas masuk IPA, aku tuh harus selalu berhitung. Itu aku tuh kayak, oh ini bukan diri aku bukan di sini. Lalu aku bicarakan ke orang tua aku, bagaimana sih aku harus bisa meningkatkan minat aku dan juga bakat aku ternyata bukan di sini. Dan mereka juga memberikan ruang, oh gak apa-apa kalau misalkan itu keinginan kamu, kita support. Dan alhamdulillah setelah saya masuk ke kelas IPS, dan orang-orang tuh kayak, Jara kok pindah sih dari IPA ke IPS? Kan IPA anak-anaknya kayak ambis, pinter kan terkenal banget ya Pak sampai sekarang. Aku tuh bilang kayak gini, enggak, bukan berarti yang IPA pintar dan kalau IPS kurang pintar gitu. Apalagi bahasa mungkin. Namun bagaimana kita itu mempunyai minat dan bakat tersendiri. Tidak bisa seorang anak harus dituntut bisa mempelajari semua pelajaran akademik. Kan ada juga anak yang pintar olahraga, tapi di akademiknya kurang. Nah itu tuh adalah tugas orang tua untuk membawa kita ke jalur yang kita suka gitu. Saat aku ke IPS, memang geografi, waktu itu sosiologi, serta sejarah aku tuh Pak adalah nilai yang sering dominan tinggi. Makanya saat aku kelas 11, aku ikut seleksi olimpiade untuk ke UPI waktu itu, tahun 2020 kalau gak salah. Aku ternyata lolos Pak, padahal lawan aku tuh kelas 12 semua. Dan ternyata aku cuman kelas 11 sendiri yang bisa olimpiade di UPI gitu.
walaupun semisal aku tidak juara pun aku berpikir kayak yang terbaik aku adalah yang terbaik di sekolah tersebut gitu, makanya bisa menjadi perwakilan gitu. Dan aku dengan percaya dirinya, dan kami pun bisa menjadi 40 besar waktu itu. Cuman memang karena sudah 40 besar, kami sudah berusaha gitu sebaik mungkin, namun karena tidak Belum rezekinya mungkin, dan juga usaha kami mungkin ada yang lebih cerdas, ada yang lebih pintar juga, dan kami menyadari bahwa mungkin usaha kami kurang gitu, namun tetap mengapresiasi pihak sekolah bahwa anak-anak gak apa-apa, kalian itu terbaik di sekolah ini, kami jadi perwakilan gitu. Dan aku coba tahun depan ternyata masuk lagi Pak, jadi perwakilan lagi di Olimpiade Geografi waktu itu. Lagi ya? Iya lagi. Udah geografi, aku sejarah lagi. Jadi pas SMA aku tuh bisa ngebuktiin ke teman-teman IPA aku yang bicara bahwa kok pindah gitu ya ke IPS dari IPA. Oh enggak, ini bidang aku di sini. Gitu. Bahwa aku tuh bisa meningkatkan bakat aku di sini. Makanya setelah aku lulus SMA gitu, aku memilih berarti harus sosial lagi, dimana aku harus bisa mengembangkan bakat dan minat aku. Dan setelah aku memutuskan untuk ke universitas yang sekarang, tentunya beberapa pertimbangan juga, dan tadinya aku memang mau kedua pilihan Pak, ilmu komunikasi sama ilmu sosial politik. Dikarenakan mungkin ada beberapa hal yang harus aku pilih, jadi aku memilih fakultas ini dikarenakan sama dengan bakat dan minat aku gitu Pak. Jadi sampai akhir, bahkan sekarang tinggal dikit lagi ya? Iya, tinggal dikit lagi, alhamdulillah. Tinggal menghitung hari lah. Oke. Audrey gimana? Hampir sama ya. Sebenarnya aku SMK itu jurusan analis kesehatan. Iya, cuman emang keluar dari jalur karena memang aku menyadari waktu SMA ternyata aku tuh nggak cocok kalau misalnya harus bekerja dengan alat gitu. Kenapa aku ambil ilmu komunikasi? Karena memang dari kecil aku itu suka banget ikut ajang-ajang. Aku sempat ikutan Mujang Alit Jabar dan lain sebagainya. Nah dari sana tuh aku berpikir bahwa kemampuan aku sepertinya di public speaking. Kemampuan aku itu adalah berbicara, meyakinkan orang dan lain sebagainya gitu. Terus karena memang dari kecil aku sudah terjun ke dunia entertain, jadi aku merasa bahwa kayaknya aku salah jurusan SMK nih, analis kesehatan gitu kan. Sampai akhirnya aku berpikir kalau kuliah kayaknya aku masuknya ke ilmu komunikasi deh gitu, karena memang aku suka di fashion yang seperti ini gitu, menjadi tokoh publik gitu, menjadi inspiratif buat semua orang dan lain sebagainya. Jadi speaker ya. Iya, jadi kayak gitu sih. Yang lebih utamanya tuh karena memang minat dan bakat juga gitu. Dan aku juga sama kayak Tezi, gak suka menghitung gitu. Iya. Kami adalah anak-anak sosial, Pak. Hitung duit? Suka. Itu nomor 1 sih Pak. Kalau duit kan beda lagi ya udah. Iya. Itu kan beda lagi. Maksudnya bukan gak bisa. Kalau biasa kurang minat aja. Kurang minat gitu. Karena mau bagaimanapun sampai akhirnya bekerja atau kuliah itu harus sesuai dengan passion gitu. Betul. Karena yang bisa mengembangkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri itu ya melalui pilihan yang kita pilih gitu. Betul. Jadi akhirnya aku memilih ilmu komunikasi. Jadi kan tadi kalau misalkan udah dunia kerja itu kan kayak lautan samudra ya. Iya. Betul. Jangan berani-berani loncat ke samudra kalau nggak bisa renang. Betul. Iya, betul. Jadi ya harus sesuai dengan yang kalian bisa lah gitu. Jadi jangan dipaksain ya. Tapi Audrey nih, tanpa mengesampingkan, tadi kan kuliahnya di universitas terbuka ya. Tanpa mengesampingkan universitas terbuka, karena ini jarang lah ya, yang meskipun universitas terbuka juga banyak keunggulannya. Kita pengen tahu dong informasi mengenai, kalau Ziara kan tadi di Uniga ya, boleh kita sebut aja gak apa-apa, dari Universitas Garut, jurusan ilmu sosial dan politik lagi rame nih. Udah selesai ya, nanti 4 tahun kemudian rame lagi. Oke, pas siap lah Pak. Kita penasaran nih Audrey, kenapa akhirnya memutuskan universitas terbuka? Apakah misalkan waktunya fleksibel nih, misalkan karena saya sibuk di sini, apakah itu salah satu faktornya? Atau apa nih? Supaya mungkin ada teman-teman yang mau. Bapak pas sekali nanya ke Audrey, karena kebetulan Audrey ini adalah duta universitas terbuka Pak. Oh sekalian? Iya, sekalian. Coba ini kebetulan. Yang dari Bandung atau nasionalnya? Bandungnya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, kebetulan dutanya ini Pak. Iya, jadi bisa sambil diinformasikan, nggak apa-apa. Mungkin ada anak kelas 12 yang lagi nonton juga bisa ikut nih, gimana? Iya, awalnya itu aku memang berniat untuk kuliah di UPI,
UPI ya. pariwisata. Cuman qadarullah ada satu dan lain hal yang tidak mengantarkan aku ke sana gitu. Sampai akhirnya aku sempet gap year selama 6 bulan, 1 semester, sampai akhirnya aku memutuskan untuk berkuliah di universitas terbuka. Selain waktunya yang fleksibel, aku juga melihat kesibukan aku gitu. Pada saat itu aku memang sibuk di dunia perpageantan, permodelan dan lain sebagainya karena memang niatnya ingin kuliah sambil menata karir gitu. Dan ketemulah universitas terbuka yang menurut aku kayaknya ini cocok untuk aku berpendidikan iya, berkarir iya gitu. Dan kalau misalnya berbicara mengenai universitas terbuka, kenapa aku memilih ke sana? Banyak keunggulan yang mungkin orang lain belum ketahui gitu. Dan kalau menurut aku pribadi, banyak kan stigma-stigma orang gitu kan, universitas terbuka itu bukan universitas yang bergengsi dan lain sebagainya. Betul. Mungkin stigma itu bisa terpatahkan kalau mahasiswanya itu memiliki prestasi gitu. Dan orang-orang juga nggak percaya kalau misalnya aku kuliah di UT gitu, dengan maksudnya personal branding yang udah aku bangun dari dulu sampai saat ini, orang-orang tuh merasa bahwa kenapa kamu kuliah di UT dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka berpikir bahwa yang dilihat itu bukan universitas terbukanya tetapi personality kamunya gitu, Masing-masingnya. masing-masingnya gitu. Itu sih. Oke, nah kalau dari segi ini saya masih penasaran universitas terbuka ya, karena jarang-jarang nih ada Iya, informasi betul, ya. Pak. Kan ini bisa menjadi beberapa opsi buat teman-teman yang istilahnya belum berkesempatan di universitas A misalkan ya. Waktu kuliahnya nih, apakah sama dengan yang universitas lain atau kita lebih fleksibel? Misalkan mau kita aja deh. Terus apakah ini online terus atau gimana cara kuliahnya? Iya, setahu aku di UT itu memang online, tapi tidak menutup kemungkinan ada semi gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki waktu luang, kita ingin mengajukan tatap muka, itu bisa gitu. Tapi dengan syarat harus ada 20 mahasiswa. Barengan gitu. tuh ya? Barengan gitu untuk mengajukan ke dosen gitu. Dan kalau untuk kuliahnya memang setiap hari kita itu dikasih tugas gitu kan untuk dikerjakan. Tapi memang pengerjaannya itu fleksibel gitu. Jadi misalnya kita dikasih waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 10, misalnya 20 tugas, itu bebas dikerjanya kapan aja, tapi yang penting tanggal 10 itu harus selesai. Gitu. Kalau sekarang kan semester 4 ya? Iya. Berapa persen tatap muka, berapa persen online? Biar ada gambaran nih, selama 4 semester ini. Lebih ke 70 online, 30 tatap muka gitu. Jadi ini saya rasa bisa salah satu opsi ya bagi teman-teman yang istilahnya saya sibuk ya dengan kegiatan ini, atau saya lagi sibuk membangun bisnis misalkan, kan orang beda-beda. Dan saya percaya Gen Z itu sekarang itu lebih kreatif, lebih pinter. Itu saya percaya. Mereka lebih karena sudah terpapar sosial media dari sejak dini kan gitu. Jadi udah lebih pinter lah. Makanya banyak nih anak-anak muda yang kayak gini bangun bisnis gitu ya. Padahal masih ngorak kene tapi semoga bisnis gitu ya. Itu kan biasanya sibuk tuh. Ini bisa jadi salah satu opsi karena ya bagaimanapun mungkin pendidikan tetap ya yang utama, bisnis jalan tapi pendidikan juga bisa tetap jalan. Bahkan saya juga sempat berpikir pas saya kuliah lagi ya universitas terbuka, kan saya udah kerja, susah kalau misalkan ikut yang reguler gitu kan. Dan pangkolot namanya orang jadi mahasiswa baru. Sempat terpikir saya sama istri bukan iseng ya istilahnya ya supaya otaknya nggak tumpul. Terus saya kan senang ke marketing bidang. Saya kan jurusannya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Cuman senang ke ya karena bikin bahasa Inggris ya. Karena senang ke marketing gitu ya. Terus senang juga ke keuangan sekarang tuh lagi gitulah lagi baca-baca dikit atau di mana di YouTube. Ya senang ngulik lah kayak bikin kayak gini kan ini bukan jurusan saya. Ngulik bikin podcast itu kan ini kan orang-orang jurnalistik seharusnya ya atau ilmu komunikasi anak ilmu komunikasi, tapi ya nekat aja praktek dulu teorinya ya sambil jalan. Oke, makasih informasinya ya. Selanjutnya nih kita kembali ke Duta Pendidikan lagi ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa mungkin gambaran secara umumnya ya. Tapi kita pengen tahu juga nih apa yang memotivasi Ziara dan Audrey untuk masuk ke Duta Pendidikan Jawa Barat. Apakah disuruh atau gimana? Aku aja kali ya. Sebenarnya bukan cita-cita dari kecil, karena memang
dari kecil itu emang sukanya tuh bakatnya tuh nyanyi gitu. Cuman setelah terjun ke dunia perpejenan, aku tuh sering banget ngelihat isu-isu sosial gitu. Dan kalau misalnya kenapa aku sampai akhirnya memutuskan untuk mengikuti duta pendidikan, sebelum menjadi seorang duta pendidikan, aku itu selalu vokal terhadap pendidikan, terutama untuk perempuan. Karena aku tuh melihat data dari BPS itu menunjukkan bahwa nyatanya lebih banyak perempuan di atas 15 tahun itu yang tidak memiliki ijazah dibanding laki-laki. Nah, aku selalu memvokalkan itu di sosial media aku gitu, untuk mengingatkan bahwa pendidikan itu penting untuk siapapun, entah itu untuk perempuan, entah itu untuk laki-laki gitu. Sampai akhirnya aku melihat ada ajang duta pendidikan, karena melihat Tezi juga, aku berpikir sepertinya aku bisa merealisasikan program aku di duta pendidikan ini. Dan aku membawakan advokasi pendidikan gender. Iya, di mana pendidikan gender ini bertujuan untuk memperkuat perempuan untuk memiliki pendidikan yang layak, yang merata, yang setara gitu kan. Karena memang di zaman sekarang itu masih kental budaya patriarki. Di mana perempuan itu di rumah aja, laki-laki harus berpendidikan tinggi dan sebagainya. Sampai akhirnya aku berpikir bahwa aku rasa pendidikan itu untuk semua manusia gitu. Setiap orang memiliki hak yang sama gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan mengikuti duta pendidikan dan alhamdulillah masuk dan terrealisasikan program aku sampai saat ini gitu. Luar biasa ya. Jadi ada background di balik itu ya. Iya, Ziara gimana Ziara? Kalau tahun lalu. Kalau dari aku sendiri Pak, berbeda dengan Audrey kan, karena kalau Audrey itu dari kecil sudah mengikuti berpejan-pejan yang dari mojang alitnya ke mojang jajaka remajanya gitu. Kalau dari aku sendiri, jujur duta pendidikan merupakan wadah pertama aku Pak untuk berkembang dan bertumbuh seperti sekarang ini. Karena waktu itu aku adalah seorang anak yang selalu di rumah Pak. Jadi introvert gitu ya. Jadi aku tuh dulu pas hanya membaca buku. Bahkan pas SMP pun aku jika waktu istirahat sebelum ke kantin, karena kantin sama perpus sebelahan ya waktu pas SMP, aku tuh harus ke perpus dulu Pak. Aku tuh harus ke perpus dulu baca buku. Biar nanti pas aku ke kantin dan makan jajanan aku tuh gak ngobrol sama yang lain, kayak baca buku aja gitu waktu itu pas SMP. Pas SMA, aku mulai membuka diri aku. Jadi aku tuh harus bisa balance antara dunia pendidikan gitu ya, akademik, dan juga dunia luar. Karena aku selalu lihat Pak, karena waktu itu Instagram lagi marak gitu ya, dulu yang logonya masih warna coklat kalau gak salah. Waktu itu kayak aku suka aja gitu lihat orang-orang, kok bisa ya mereka jadi kayak gini gitu, kok bisa ya mereka bisa sukses ini gitu. Dan aku tuh mulai membuka diri aku gitu, aku tuh harus bisa mengenal dunia luar, keluar dari zona nyaman aku gitu. Jadi aku tuh harus bisa balance antara akademik aku dan sosial aku gitu. Dan pas saat itu, jujur aku tuh gak kenal sama siapapun yang udah ada di duta pendidikan Pak. Jadi aku tuh pure tahu dari Instagramnya ya. Sangat bagus ya branding duta pendidikan ini. Jadi waktu itu muncul nih di beranda, karena aku tuh berpikir kayak aku tuh harus mengikuti ajang-ajang kayak gini gitu, biar aku tuh lebih bisa tumbuh dan berkembang, gak stuck di situ-situ aja gitu. Aku bisa berkembang buat kerja juga nanti, relasi dan gimana-gimananya. Nah kebetulan duta pendidikan tuh paling pas buat aku, karena aku anaknya di akademik gitu ya Pak. Aku duta pendidikan ya pasti itu representasi dari generasi muda yang terjun ke pendidikan gitu. Makanya pas ada duta pendidikan, ini cocok kayaknya sama aku gitu. Pas aku daftar, kayak gini gitu ternyata. Dan aku tuh kayak bisa membuka diri aku juga gitu di duta pendidikan. Alhamdulillah setelah aku terpilih gitu menjadi duta pendidikan, Kang Raju itu benar-benar meratakan semua anak gitu ya, tidak membeda-bedakan, mereka semua tuh harus tumbuh dan berkembang gitu Pak. Jadi duta pendidikan ini adalah wadah pertama bagi aku untuk bisa tumbuh berkembang. Bahkan Pak, personal branding aku, Instagram aja, media sosial sebenarnya tidak sebesar sekarang waktu itu. Aku tuh jarang upload, paling cuma main-main aja gitu ya, paling cuma pas aku main, pas aku keluar sama teman. Tapi sekarang aku tuh lebih menyuarakan pendapat gitu. Aku lebih ada aktivitas positif juga Pak. Aku lebih banyak aktivitas sosial. Terus pas aku masuk duta pendidikan, karena kita sering berkolaborasi dengan Biruku Indonesia. Jadi Biruku itu pas sekolah disabilitas seperti itu. Jadi di sana Pak, aku benar-benar seperti
tujuan aku waktu kecil gitu ya Pak, aku melihat kayak Putri Indonesia yang turun langsung ke lapangan gitu ya, ke masyarakat. Dan saat aku ke Duta Pendidikan, aku merasa, oh saat ini aku adalah figur yang aku inginkan di masa kecil aku gitu. Aku bisa terjun ke masyarakat langsung gitu. Aku bisa menyuarakan apa pendapat aku gitu. Walaupun memang banyak yang lebih, tapi kita saling merangkul juga gitu. Bagaimana kita bisa tumbuh dan juga berkembang di dunia pendidikan. Makanya aku sampai sekarang walaupun sudah menjabat 1 tahun lebih gitu ya, tapi aku masih aktif dikarenakan aku merasa di sanalah tempat aku bisa berkembang, bisa tumbuh. Di sana juga aku belajar tentang kepemimpinan. Pas panitia pemilihan Audrey pun kan aku jadi koordinator sponsor. Aku diemban tanggung jawab menjadi koordinator sponsor saat pemilihan se-Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau itu, ayo Ziara kamu bisa gitu, kamu dikasih amanat, kamu pasti bisa. Aku tuh awalnya kayak, aku gak pernah Pak, aku paling di OSIS gitu ya. Aku paling di OSIS, di HIMA, di BEM, cuman kayak di kampus dan sekolah aku. Tapi ternyata saat aku suatu pendidikan aku lebih berani. Jujur Pak, saat aku ingin melakukan sesuatu, aku suka ngomong, aku takut, aku gak bisa, aku sebenarnya gak bisa gitu, aku takut. Tapi pas saat masuk suatu pendidikan, oke, aku berani, aku punya potensi dan aku bisa, kayak gitu. Iya. Jadi iya luar biasa ya. Iya. Dan istilahnya ini kita harus mention Kang Raju juga nih ya. Yang istilahnya sudah bisa mempersatukan betul, ya Pak. se-Jawa Barat anak-anak muda. Iya. Gimana caranya akur, Iya, ya istilahnya. Ya Raju kan muda. Iya. Saya pernah ngobrol. Di bawah 30 kan. Masih muda banget, muda Kang Raju itu. Raju. Tapi Iya. istilahnya dengan visi dia. Iya, Saya kan sempat betul. ngobrol lama lah waktu dia kesini gitu. Iya. Saya pikir kamu udah usia berapa gitu. Ternyata 20 sekian Pak. Ya Allah luar biasa kata saya. Lanjutkan Ju kata saya. Karena hanya sedikit orang yang mampu kayak gini Iya, gitu. luar Makanya. biasa banget Pak itu Kang Raju. Hmm. Karena kan dari Tasik juga. Jadi Kang Raju itu bukan hanya sekedar kamu selalu tetap pendidikan harus menjadi role model, tapi kita tuh harus menjadi diri sendiri juga Pak. Makanya ditempatkan sesuai passionnya. Oh Ziara memang sukanya gini-gini, oh ditempatinnya kayak gini, makanya jadi sponsor. Mungkin karena aku sering ngobrol-ngobrol sama orang-orang luar, mungkin aku bisa menarik gitu ya, menarik soft selling itu gitu ya. Aku tuh dipelajari kayak gitu. Jadi oh memang di sana tuh bukan hanya duta pendidikan itu harus seformal itu, harus ini, itu, tapi kita tuh adalah sebuah yayasan yang berkeluarga. Karena kita tuh Pak beda-beda daerah gitu ya. Ya, Ketemu satu Jawa kan, Barat. iya bisa-bisa ketemu tuh cuma setahun, bisa cuma 2 kali, 3 kali. Kita kan online gitu ya. Makanya pas kita karena jarang ketemu itu, karena kita pas jarak jauh tuh komunikasinya yang kita bangun gitu. Karena apa daya gitu ya kalau misalkan yayasan sebesar apapun tapi komunikasinya kurang gitu kan, tidak apa-apa gitu ya. Jadi Angkatan Ziara itu berapa orang? angkatan aku 50-an. Banyak ya. Iya, Audrey Berapa ya? sama. ya? 50-an Tiap ya. tahun sama. Jadi ya bersyukur kalau saya rasa ya. Jadi dipertemukan dengan satu wadah yang Betul. positif gitu ya. Nanti mungkin Audrey nih yang istilahnya lagi bertumbuh bareng nih gitu ya. Ikutan acara ini. Dan kalau Ziara kan udah 1 tahun jadi udah tahu nih polanya kemana ya. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikutan tahun depan, kan sudah ada nih, Kang Raju udah spill katanya bulan-bulan ke depan itu udah mulai ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk ikut itu? Ikut duta pendidikan tahun depan. Oke, kebetulan untuk tidak terasa ya Pak, baru kemarin pemilihan bulan Februari ya. Dan Agustus kemarin juga Pak ada meet and greet di Bandung awal Juli. Kami sudah membicarakan, sebenarnya udah ada panitia itu, udah ada ketua pelaksana, udah ada, cuman belum bisa di-spill ya gitu, bisa di-spill. Cuman insya Allah bulan depan kita sudah bisa launching pendaftaran, semoga dimudahkan. Jadi mulai dari bulan Agustus kita akan mencari pendaftaran gitu ya, sebesar-besarnya se-Jawa Barat. Lalu apa yang dipersiapkan, karena kami adalah representasi dari generasi muda pendidikan gitu ya, maupun dari remaja ataupun dewasa, kami tuh dari umur 14 tahun sampai 26. Oke, saya nggak bisa ya. Oh iya, betul. Iya, betul bisa ya Pak. Lanjut. Iya, jadi yang dipersiapkan sih yang pertama adalah mental sih Pak. Dikarenakan ada yang berani dan ada yang tidak untuk mengikuti. Yang bilang kata aku tuh sebenarnya agak berani untuk ikutan ini, cuman kan aku keluar dari zona nyaman aku berani mengeluarkan pendapat aku berani gitu ya. Jadi oh iya, sepertinya ini adalah wadah yang pas gitu buat aku. Jadi pas aku di sana tuh Pak,
pas aku pendaftaran aja, aku lihat yang lain kayak kan kita tuh grooming ya, karena pageant itu harus kayak sebagai role model bukan cuman hanya menyuarakan pendidikan, tapi kita juga harus bisa mempunyai penampilan di depan umum gitu yang rapi, yang sopan. Nah saat audisi itu mungkin ada juga yang berpengalaman, aku tuh udah kaget duluan Pak, kayak pada rapi, pada sopan, pada gini, pada anggun gitu, pada Sunda, pada apalagi kita kan Jawa Barat itu kan ya budaya Sunda itu kan sangat sopan sekali gitu ya, ramah sekali, bener-bener pada ramah. Jadi aku pas aku di sana tuh kayak mental aku tuh kayak wah getar banget, apalagi lihat unjuk bakatnya, ada yang nari, ada yang nyanyi, main alat musik. Aku tuh di sana kayak aku kayaknya ini paling jelek narinya deh. Aku tuh mikir kayak gitu, tapi ternyata kita semua bisa punya potensi gitu ya. Jadi yang pertama mental. Terus yang kedua advokasi. Advokasinya, iya, karena tidak kita masuk ke dunia pendidikan bukan hanya sekedar ingin mendapatkan syas ataupun dipampang di bio Instagram, tapi kami tidak ada yang direalisasikan begitu ya. Kami tuh harus mempunyai advokasi yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Memang kita tuh Duta Pendidikan Jawa Barat yang mencakup beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Namun kita tuh tidak usah hiperbola gitu. Kami ingin meningkatkan kasarnya gitu ya Pak. Kami ingin meningkatkan pendidikan di Jawa Barat. Tapi kamu tuh memangnya apakah kamu bisa merubah kurikulum pendidikan gitu ya? Apakah kamu memang bisa punya kuasa atas itu? Bukan. Tapi kamu harus bisa menjadi sosok generasi muda yang memang menyuarakan cita-citanya di bidang pendidikan. Contohnya advokasi pendidikan literasi semisal. Datangi sekolah-sekolah, misalkan aku kan di Karangpawitan. Berangkat dari satu sekolah ke sekolah yang lain untuk menyuarakan pendidikan literasi itu sepenting itu. Mengajak para siswa-siswi untuk membaca, memberikan sosialisasi, penyuluhan seperti itu. Nah jadi kami itu harus bisa menjadi role model di sekitar dulu lah. Karena kan hal yang besar tuh di model hal yang kecil ya Pak ya. Jadi pas saat masuk ke pendidikan ada yang dari kesehatan maupun yang lainnya kami bisa bergabung bersama gitu. Dan mungkin untuk yang lainnya seperti restu orang tua mungkin bisa dibicarakan dari awal ya Pak ya, dikarenakan karena tidak mungkin kita daftar tapi terus bicarakan kepada orang tua, dikarenakan kegiatan yang karantina juga cukup padat ya Pak ya. Jadi pasti harus mempunyai support dari lingkungan keluarga, dari teman-teman sekitar dan begitu lainnya. Oke, Audrey ada masuk tambahan? Apa kira-kira yang dipersiapkan selain yang tadi sebutkan? Iya. Yang pertama mental, yang kedua restu orang tua, yang ketiga advokasi, lalu yang keempat kepercayaan diri. Lalu yang kelima mungkin kita akan menjalani hari-hari yang begitu padat karena memang rangkaian audisi itu sangat padat sekali. Betul. Gitu, sampai aku juga sempat tipes gitu kan. Iya. Dan yang paling penting itu adalah memiliki jiwa yang bisa kompetitif lah. Betul sekali. Kompetitif. Karena memang ya namanya audisi ya, pasti ada yang kalah, ada yang menang dan lain sebagainya. Kita harus siap untuk itu gitu. Gitu aja sih. Kalau kalian nampilin apa waktu unjuk kabisa? Bisa misalkan saya mah teu bisa nanaon misalnya ada misalkan warga yang lagi nonton, saya mah teu bisa nanaon ya. Kalian nampilin apa waktu unjuk kabisa? Aku waktu itu nari. Nari ya. Iya, Oke, emang suka nari dari kecil. Suka nari. Oke, kalau aku kupu. Karena memang suka nyanyi ya. Sunda berarti. Gitu. Oke, jadi tapi itu bukan berarti menjadi nilai yang paling dilihat kan, enggak kan? Tidak. Karena ada rangkaiannya kan. Ada administratif, wawancara dan seterusnya. Bisa misalkan Bima tuh bisa nanaon cenah itu. Coba aja dulu pada kan. Coba aja dulu. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu itu rezekinya di situ kan ya. Betul. Jadi teman-teman yang sedang menonton tunggu aja Instagramnya ya. Di Duta Pendidikan Jawa Barat. Stay tune. Informasinya akan lengkap di situ bulan depan. Ikutlah karena ini mahal. Mumpung orangnya kan batas maksimalnya 26. Iya. Kan yang 27 28 udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya mungkin dari Z sama Audrey. Selama mengikuti ya, selama kalau Z udah agak lama, tapi Audrey juga mungkin sudah beberapa bulan. Kira-kira ada program yang berkesan nggak? Kira-kira apa? Ada banget. Pasti beda. Kira-kira apa? Kan Siapa dulu? Pak Audrey dulu? Mozi dulu, Zai dulu silakan. Oke. Senior, oke. Dikarenakan aku udah gak lama sih ya, maksudnya udah terjun lebih dulu daripada Audrey.
Dan alhamdulillahnya Pak, Duta Pendidikan dari awal pemilihan kami itu tidak berhenti membuat program. Yang pertama, ada pemilihan yang audisi, karantina sampai ke grand final. Setelahnya itu Pak, langsung kami itu membuat giat yayasan. Kalau pas angkatan aku, beberapa hari setelah grand final, kami itu giat yayasan ke panti asuhan. Kami itu pas karantina membawa beberapa beras, minyak, seperti itu, makan pokok lah ya Pak, untuk diberikan ke panti asuhan. Dan sangat seru sekali Pak, dan aku tuh di sana kayak merasa sangat bersyukur sekali pas di panti asuhan. Kami itu kan bonding bersama para anak-anak panti gitu ya. Kami tuh di sana belajar, kami di sana main sama anak panti, tukar cerita, dan ternyata Pak, Masya Allah mereka tuh pada punya bakat yang indah sekali. Dan aku tuh kayak terharu, aku bisa ada di titik ini. Aku juga berjuang gitu ya, tapi mereka juga pasti mempunyai mimpi dan cita-cita yang sama gitu. Jadi di sana aku tuh bisa melihat pandangan aku tentang dunia luar gitu Pak. Tentang anak-anak yang mempunyai mimpi yang besar gitu, namun mereka mungkin sudah diberi jalan yang lain gitu, tapi aku yakin bahwa mereka tuh pasti bisa mempunyai jalan yang lebih baik untuk kedepannya gitu, karena kita tidak tahu ya skenario dari Allah itu kayak gimana. Dan saat giat yayasan tuh Pak, setelah giat yayasan, kita itu ada setelah acara bukber gitu, setelah acara buka bersama, kita itu pasti selalu ada bonding untuk teman-teman seangkatan, bukan cuma seangkatan tapi dengan angkatan yang sudah. Jadi kami tuh bisa belajar gitu. Oh, kamu tuh sekarang misalkan kuliahnya semester berapa? Oh, kamu tuh lagi belajar ini ya. Bahkan aku Pak, kemarin juga saat meet and greet, aku tuh belajar skripsi sama Dr. Andy, Dewan Pembina kami. Aku tuh kayak mengalami kesusahan dalam skripsi aku. Aku bilang ke Dr. Andy gini skripsi aku. Oh, mereka tuh mendapatkan masukan gitu. Jadi bukan hanya aku. Ternyata banyak juga para duta pendidikan yang mendapatkan saran, masukan dari Dewan Pembina, dari Kang Raju, dan juga dari senior-senior kami dari angkatan sebelumnya gitu. Jadi kamu tuh bisa sharing Pak. Dari antar fakultas, antar jurusan gitu. Kamu tuh bisa sharing sekali. Dan kegiatan yang sangat menyenangkan sekali, ada juga Ghost to School, Ghost to Campus. Itu adalah sebuah promosi kita mengenalkan duta pendidikan ke sekolah-sekolah. Di sana tuh Pak, kita mengenalkan apa itu duta pendidikan, apa itu duta pendidikan, dan bagaimana mereka bisa masuk ke sana gitu, apa yang harus dipersiapkan dan yang lainnya. Ada juga setelah Go to School, Go to Campus, kami juga ada yang kemarin itu yang sebelum meet and greet, setelah angkatan Audi Grand Final, kami tuh selalu melaksanakan kunjungan ke Biruku, barusan yang aku katakan, ke Biruku Indonesia. Jadi Pak, ternyata Masya Allahnya lagi itu ya, disabilitas itu ternyata mereka itu bisa modeling Pak. Mereka tuh bisa main jimbe, mereka bisa bernyanyi, terus mereka bisa jenius Pak. Mereka tuh ternyata mereka itu bisa mendapatkan bakat yang bahkan kita tidak miliki gitu. Dan pas di sana aku kayak kagum banget Pak. Udah dari giat yayasan kita tahun kemarin ke panti asuhan, lalu ke Biruku gitu, aku semakin melihat dunia luar yang seluar biasa ini gitu. Aku banyak belajar sekali karena kami role model gitu ya. Jadi kami itu bukan hanya mengemban amanah untuk melaksanakan advokasi pendidikan, namun kita harus menjadi manusia yang bersosial tinggi. Saat ke Biruku juga kami bareng-bareng gitu Pak, ngobrol, bernyanyi, bermain bersama, mengobrol. Jadi mereka itu mempunyai cerita sendiri Pak, tentang bagaimana mereka menjalani hidupnya, dan kami tuh dengan senang hati mendengarkan gitu. Kami juga sharing, ternyata mereka juga seluar biasa itu gitu, mempunyai bakat, mempunyai minat. Jadi saat masuk ke duta pendidikan bukan hanya sekadar advokasi yang kami gaungkan, namun kami menjadi manusia yang bersosial gitu. Kami bisa terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Audrey gimana Audrey? Hampir sama sih ya, sama kayak Tezi, hampir sama yang sudah diceritakan. Tapi kalau dari aku pribadi, waktu rangkaian jadi finalis itu ada apa ya, yang Go Healthy. Oh iya. Ya, sama Go Inclusivity ya. Ya, itu aku memiliki program meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Aku ke SLB yang di Kabupaten Garut yang di Jalan Cimanuk di sana. Memang hampir sama
dari sana tuh memang aku melihat bahwa ternyata ada yang lebih susah dari kita, tetapi mereka tetap bertahan sampai Bisa detik survive. ini gitu. Dan kalau misalnya untuk secara keseluruhan program yang dibuat oleh Duta Pendidikan itu memang sangat berkesan sekali gitu kan. Karena memang kita memiliki visi misi yang ingin berdampak untuk sama gitu. Apalagi kalau misalnya untuk hal yang positif itu pasti berkesan gitu. Apapun programnya, sekecil apapun programnya gitu, itu pasti berdampak sekali gitu. Dan kalau misalnya selama aku menjadi duta pendidikan, apa sih yang aku berkesan sekali ya sampai saat ini itu adalah menjadi narasumber di kampus Institut Pendidikan Indonesia berbicara mengenai pelecehan seksual gitu. Dan mungkin itu ada alasan aku gitu ya. Alasan aku kenapa aku bisa bangga menjadi seorang duta pendidikan, karena aku bisa menyuarakan tentang pelecehan seksual di depan mahasiswa gitu, di depan orang yang mungkin lebih tua dari aku, tetapi aku bisa mendapatkan kesempatan itu. Seperti itu. Jadi banyak membuka peluang-peluang lain ya. Iya. Oke, menarik. Baik, saya ingin nanya lagi terkait masih duta pendidikan ya, kalau boleh. Ini nih, gimana caranya seorang Audrey dan Zi membagi waktunya? Ini kan tadi duta pendidikan padat gitu kegiatannya banyak ya. Tapi kan harus kuliah juga. Ini lagi skripsi, ini semester 4 gitu. Gimana caranya? Mungkin bisa jadi salah satu tips buat teman-teman yang lagi nonton. Kuliah jalan, organisasi pun aman. Iya. Kebetulan Pak, setiap rancangan acara yang dilaksanakan oleh duta pendidikan itu pasti weekend kebanyakan. Gitu. Jadi tidak mengganggu. Pas ya. Pas. Tidak mengganggu waktu sekolah maupun perkuliahan kami sendiri gitu. Jadi rencana tuh, jika ada rencana gitu, kami tuh pasti mencari Sabtu dan Minggu gitu, weekend gitu. Kecuali memang kalau pemilihan tuh memang harus dipadatkan gitu. Tapi kalau misalkan pra-karantina pasti kami tuh mencari yang Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma Sabtu, Minggu karena biar tidak mengganggu seperti itu Pak. Kalau misalkan untuk membagi waktu tersendiri, karena kebanyakan kan walaupun weekend gitu ya, Sabtu, Minggu, tapi kan biasanya ada beberapa orang juga yang mempunyai acara sendiri gitu ya. Kalau bagi saya tersendiri sih prioritas. Ya, seperti semisal saya sekarang sedang skripsi, sedang melaksanakan skripsi gitu yang insya Allah sidang, amin, bulan depan. Nah, kebetulan sekali gitu ya, karena duta pendidikan tuh tidak tiap hari melaksanakan kegiatan, namun duta pendidikan tuh selalu ada pengumuman sebelumnya. Tanggal segini, hari ini ada acara ini, ada suratnya. Otomatis pas saya membaca, berarti saya harus meluangkan waktu di hari tersebut. Jadi jauh-jauh hari memang sudah kami booking gitu untuk tanggal tersebut, berarti untuk duta pendidikan gitu. Karena duta pendidikan tuh bukan harus selalu kami ke Bandung, karena kami juga ada suka meeting online Pak, apalagi sekarang pemilihan. Jadi karena tidak memungkinkan gitu ya, pemilihan panitia pun harus bolak-balik Bandung Garut, Bandung Tasik, Bandung Bogor gitu ya tiap hari, tidak. Jadi kami tuh selalu ada meeting online-nya juga bagaimana gitu untuk acara tersebut. Jadi kami tuh ada jarak jauhnya lah. Oke. Audrey ada tambahan barangkali? Gimana seorang Audrey yang kan dari kecil udah sibuk ya? Tapi kok ya Bisa prestasi gitu. Aman gitu, organisasi aman. Ada nggak? Kalau aku itu kan karena memang suka menulis. Jadi aku itu selalu merancang kegiatan. Hari ini, besok aku ngapain? Aku ditulis jam-jamnya. Biasanya seperti itu gitu. Makanya kenapa manual. Makanya kenapa terstruktur banget gitu kan, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan mengganggu perkuliahan. Pada saat aku audisi duta pendidikan itu aku lagi UAS gitu. Jadi aku mengusulkan ke UT untuk pindah jadwal dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya untuk memanage waktu untuk saat ini, karena memang aku kuliah di UT sangat fleksibel gitu. Jadi lebih fokus ke kegiatan sehari-hari gitu. Karena kan kalau di dunia entertain itu nggak setiap hari ada kegiatan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kegiatan, aku fokus untuk berkuliah. Tapi kalau misalnya di entertain lagi banyak job dan lain sebagainya, aku mengesampingkan dulu kuliah karena memang se-fleksibel itu gitu. Jadi ya ini teman-teman mungkin bisa ditiru juga ya, salah satu tips supaya kuliah aman, kegiatan yang lain pun aman gitu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir mengenai duta pendidikan. Ada harapan besar gak bagi Audrey sama Zi untuk duta pendidikan kedepannya, pingin kayak gimana atau? Iya, kalau dari aku pribadi
banyak sekali harapan terbesar ya. Harapan besar untuk duta pendidikan untuk terus semakin berkembang dan lain sebagainya. Apalagi duta pendidikan ini hanya baru beberapa tahun kan rilis ya, berdiri, dan aku berharap bisa mempertahankan ini gitu dan bisa mencetak generasi-generasi yang memiliki potensi yang lebih baik gitu, yang lebih unggul lagi gitu dan lain sebagainya. Dan aku juga berharap dengan adanya duta pendidikan ini menjadi salah satu representasi gitu bahwa masih banyak generasi muda yang peduli akan pendidikan gitu. Dan aku berharap juga dengan adanya duta pendidikan, dunia pendidikan itu sendiri bisa semakin terbenahi satu sama lain gitu. Ji? Kalau harapan aku bagi duta pendidikan Jawa Barat, apalagi aku sudah menjabat 1 tahun kemarin gitu ya Pak, tentunya aku pribadi gitu ya sudah mengalami beberapa jatuh bangunnya duta pendidikan gitu ya. Apalagi kami memang sudah berganti yayasan gitu. Jadi kami itu sangat Pak, kalau misalkan aku bilang aku sayang duta pendidikan memang gitu ya. Mengapa aku sangat membanggakan duta pendidikan Jawa Barat ini? Karena itu adalah wadah pertama aku dan juga bisa dijadikan rumah bagi aku gitu. Karena Kang Rajunya yang merangkul dan kami pun sesama angkatannya gitu ya maupun angkatan yang sudah berlalu gitu sangat menyayangi satu sama lain gitu. Bahkan bertukar cerita bukan hanya sekedar masalah pendidikan namun juga masalah struggle yang sedang kami alami gitu. Dan harapan untuk duta pendidikan Jawa Barat tentunya semoga semakin dikenal oleh masyarakat luas gitu di berbagai daerah. Bukan hanya Kabupaten Garut namun beberapa daerah di Jawa Barat, karena ada beberapa daerah di Jawa Barat yang beberapa daerahnya itu bukan tidak mengirim, jadi sedikit lah gitu seperti Pangandaran dan yang lainnya. Jadi aku tuh ingin mungkin ya, mudah-mudahan tahun ini ya. Mudah-mudahan aku sangat berharap sekali Pak, kami tuh dijangkau oleh masyarakat luas gitu. Jadi bisa dikenal, duta pendidikan Jawa Barat adalah generasi muda gitu ya, yang sangat cinta dengan pendidikan, mempunyai advokasi, mempunyai sosial yang tinggi. Aku sangat ingin sekali gitu, bukan hanya di kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, Depok, juga Kabupaten Garut gitu, tapi ke semua jangkauan Jawa Barat itu kami dikenal. Dan kami juga ingin bekerja sama juga Pak dengan beberapa bisa jasa, bisa produk seperti itu ya Pak. Jadi kami itu bukan hanya duta pendidikan yang bisa dikenal, duta pendidikan Jawa Barat tentang pendidikan, berarti hanya cuma ke dinas pendidikan saja. Tapi kami itu berharap bisa juga bekerja sama seperti contohnya dengan Primary English ya Pak, untuk les bahasa Inggris juga dan hal lainnya, agar anak-anak tuh bisa berkembang Pak. Anak-anak tuh bisa personal branding juga, bisa mengenal dirinya sendiri, menggali potensinya. Dan untuk duta pendidikan Jawa Barat, semoga saya berharap banyak setiap tahunnya selalu dilaksanakan pemilihan, mau apapun yang kami jalani gitu ya. Pendidikan tuh harus tiap tahun gitu. Harus tetap dijalani pemilihan. Karena tiap tahun tuh kami tuh harus ada generasi seperti Audrey gitu, seperti yang lainnya. Generasi yang punya potensi. Jadi tiap tahunnya kami selalu mencari anak-anak muda di Jawa Barat gitu ya Pak khususnya. Mana nih yang ingin bertumbuh bersama kami, berkembang bersama kami, ayo kami rangkul gitu, kami belajar bersama. Di sana juga kami belajar bersama gitu Pak. Belajar dari nol. Bukan hanya pendidikan, tapi bagaimana kita bisa menstabilkan emosi. Karena kami kan sebagai role model tuh harus menjaga tutur kata yang baik ya Pak ya, di depan media sosial, di depan umum, di depan publik. Karena sebagai role model itu tanggung jawab yang berat sekali ya Pak ya. Karena intimidasi dari masyarakat kayak, masa duta pendidikan kok begini, duta pendidikan kok begitu. Nah tanggung jawab itu yang harus kami emban semuanya gitu, tidak hanya diri sendiri. Maka dari itu kami tuh harus saling merangkul jadi sebuah keluarga gitu. Dan semoga pemilihan untuk tahun depan, pemilihan tahun 2026 tuh berjalan secara lancar sih Pak. Amin. Dan semakin banyak tadi ya doanya untuk 2020. Semoga semakin banyak. Amin. Tapi ini pertanyaan ada dikit lagi nih. Ada perbedaan nggak seorang Audrey dan Ji sebelum menjadi duta pendidikan dan setelah menjadi, biar semakin banyak orang ikutan nih? Siapa dulu? Mau Ji dulu? Oke, aku aja ya.
karena duta pendidikan itu adalah wadah pertama aku keluar dari zona nyaman. Aku bisa personal branding di media sosial. Tentunya sangat berbeda Pak Ziara yang Sebelum? ya hanya sebelum dan before afternya gitu ya. Hanya Ziara Musyofi tanpa selempang ini gitu ya Pak ya. Tentunya sangat berbeda sekali. Saya juga kalau misalkan mengupload di Instagram ataupun di WhatsApp tuh Pak lebih menjaga gitu. Karena saya tuh mengemban amanah walaupun menjabatnya selama 1 tahun, kan 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi gitu ya. Jadi itu tagline-nya ya. Iya. Jadi selamanya tuh kita pasti mengemban amanah tanggung jawab itu kan duta pendidikan. Kok tutur katanya begitu sih? Kok penampilannya begitu sih? Kok tidak merepresentasikan sebagai duta pendidikan? Jadi tentunya sangat berbeda sekali gitu. Jadi pas sebelum mengikuti pun aku hanya belajar, hanya main, hanya bersama teman gitu, hanya di rumah. Yang setelah mengikuti, jiwa sosial aku tuh Pak lebih terlatih gitu ya. Aku bisa lebih sharing, aku bisa lebih terbuka dan juga lebih berani sih Pak. Karena aku podcast ini pun aku berani loh, karena sebelumnya tidak ada podcast seperti ini gitu ya. Kalau misalkan aku tidak menjadi duta pendidikan, apa yang harus aku banggakan gitu. Bukan berarti aku tidak punya potensi dengan tidak mengikuti duta pendidikan. Namun saat aku mengikuti duta pendidikan dengan yang sebelumnya rangkaian-rangkaian audisi sampai grand final yang aku hadapi gitu, tentunya aku memiliki banyak pembelajaran. Setelah 1 tahun menjabat, aku memiliki beberapa kegiatan. Dan mungkin ada di podcast ini pun mungkin karena aku memiliki beberapa pengalaman apa yang harus aku sampaikan mengenai duta pendidikan. Dan aku berarti mempunyai ilmu dan juga pengetahuan kayak gitu Pak. Oke, Audrey? Wah, kalau aku pribadi udah pasti banyak yang berubah ya. Yang awalnya aku nggak percaya diri, jadi percaya diri karena memang setiap orang pasti mengalami down-nya gitu kan, insecure-nya dan lain sebagainya gitu. Dan sedikit meluruskan, sebenarnya bukan mengintimidasi, tapi lebih banyak ekspektasi dari orang lain yang berharap kita selalu menjadi generasi muda yang selalu baik gitu kan. Dan benar itu tanggung jawab untuk kita semua gitu. Banyak sekali ekspektasi dari orang lain yang yang berharap kita selalu menjadi generasi yang baik, bertutur kata yang baik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ini juga sebagai bahan acuan untuk kita semua. Kenapa tadi balik lagi throwback ke yang tadi, kenapa kita harus bisa menyiapkan mental sebelum menjadi seorang duta? Karena memang banyak sekali gitu omongan-omongan dari orang, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran untuk bersikap, bertutur kata, bertindak, dan lain sebagainya gitu. Itu akan sangat dipertimbangkan oleh masyarakat. Dan apalagi menjadi seorang duta pendidikan, itu akan mendapatkan nilai otoritas moral dari masyarakat yang pasti sudah sangat disorot banget gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan atau mungkin sebenarnya melakukan kesalahan itu menurut aku pribadi itu adalah hal yang manusiawi. Wajar gitu. Karena aku selalu menerapkan jangan menunggu hebat untuk memulai, tetapi memulailah untuk menjadi hebat gitu. Dan itu adalah bagian dari proses gitu. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang mungkin tanpa kita sadari dari pemikiran kita atau mungkin dari sikap labil kita ya, mungkin sebagai generasi kayak gitu kan, pasti ada kesalahan. Dan alhamdulillahnya memang selama aku mengikuti dari awal sampai akhir gitu, sampai sekarang menjadi sosok Audrey Arsbeza yang alhamdulillahnya dikenal banyak orang di Kabupaten Garut, itu membuka relasi aku, membuka kepercayaan gitu terhadap orang-orang di sekitar aku gitu, yang awalnya orang-orang meragukan sampai akhirnya oh iya kamu hebat dan lain sebagainya gitu. Itu sebagai salah satu bentuk cinta kita terhadap diri kita sendiri gitu. Betul. Karena menurut aku setiap orang itu menginginkan penilaian orang itu selalu baik gitu. Kayak gitu. Ya, jadi menarik ya. Jadi ini istilahnya sayang banget nih kalau nggak ikutan ya. Betul. Jadi ikutan tahun depan mudah-mudahan semakin banyak ya yang ikutan. Amin. Oke, selanjutnya nih ini duta pendidikan. Ya, meskipun tadi disampaikan bahwa di duta pendidikan itu tidak hanya ngobrolin tentang pendidikan aja. Banyak hal-hal lain yang istilahnya sudah didapatkan dengan pengalaman yang luar biasa dengan Kang Raju dan timnya ya. Kita mention lagi. Tapi ada harapan gak dari seorang Z sama Audrey mengenai pendidikan ideal gitu? Harusnya pendidikan tuh gini, masukannya tuh gini, baik untuk Garut atau mungkin skala nasional. Ya, aku dulu Bang ya. Boleh.
Kalau harapan tuh ada ya, apalagi di sekarang itu pendidikan menurut aku penurunan dan rusaknya moralitas. Nah, pendidikan karakter itu sudah seharusnya digaungkan gitu. Kalau aku pernah ngelihat salah satu postingan di Cina, itu anak TK itu bukan belajar hitung-hitungan aja, tetapi tentang membangun karakter gitu, gotong royong dan lain sebagainya. Karena kalau menurut aku pendidikan itu bukan hanya tentang akademik saja, bukan tentang matematika, IPS dan anything, tapi tentang bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita menjadi manusia yang memanusiakan manusia gitu kan, gitu. Dan kembali lagi gitu, aku berharapnya pendidikan di Indonesia itu bisa semakin maju, karena memang tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak gitu kan, ketinggalan kurikulumnya dan lain sebagainya. Dan itu tuh menjadi faktor perubahan sosial juga gitu di masyarakat gitu. Sekarang banyak banget anak-anak, salah satunya yang lagi ramai sekarang gitu kan, itu hilangnya moralitas dan lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia itu tidak membentuk itu gitu. Di Indonesia itu lebih menekankan kamu harus mendapatkan nilai 90 apapun caranya. Tapi di Indonesia tuh nggak ngajarin cara yang baik itu seperti apa gitu. Kebanyakan anak itu tertekan karena mungkin kemampuannya, contoh tidak bisa matematika, tetapi harus mendapatkan nilai yang sempurna dengan cara meniron dan lain sebagainya. Itu kan udah hal yang tidak terpuji gitu, memaksakan kehendak gitu, memaksakan kemampuan gitu. Nah, aku tuh berharapnya pendidikan di Indonesia itu lebih mengedepankan karakter. Itu sudah pasti, karena mau bagaimanapun, mau kamu pintar, mau kamu mendapatkan nilai yang sempurna, tapi dalam karakter kamu tidak baik, dalam moralitas kamu tidak selaras dan lain sebagainya, itu sangat disayangkan gitu. Karena memang Indonesia itu bukan membutuhkan orang pintar, tetapi membutuhkan orang yang jujur sebenarnya. Gitu. Itu poinnya gong. Jadi ada? Oke, karena tadi udah dibahas tentang pendidikan karakter ya Pak ya. Kok harapan aku tentang pendidikan ideal di Indonesia tersendiri adalah yang barusan kita mention terus-terusannya itu, bahwa setiap anak itu memiliki bakat bukan hanya di akademik. Mereka tuh harus bisa dikembangkan bakat dan minatnya di bidangnya tersendiri gitu. Kalau misalkan ada anak-anak yang di bidang olahraga, ini kerjasama antara pemerintah dan juga orang tua Pak. Dimana orang tua juga tidak boleh mendikte gitu ya anaknya. Memang orang tua tuh harus ingin yang terbaik gitu ya bagi anaknya. Namun harus tahu juga apa bakat dan minat yang dimiliki anak tersebut. Apabila anak tersebut memang akademiknya kurang gitu, oh berarti anak ini memiliki hal luar biasa lain di luar akademik. Misalkan beliau bisa bermain musik biola misalkan, kasih ruang, berarti dia itu harus bisa les biola gitu, harus bisa meluangkan waktunya untuk mengasah kemampuannya. Begitu juga yang lainnya, ada yang pintar di bagian olahraga, terus gitu kembangkan bakatnya, kasih dia ruang, kasih dia fasilitas juga gitu. Bagaimana dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya di bidang tersebut gitu. Karena ini tuh bukan hanya kesadaran pemerintah, bukan hanya kesadaran anak, tapi orang tua pun ikut serta untuk bisa mengarahkan di mana anak mereka ini bisa berkembang dan tumbuh gitu. Karena anak tuh kebanyakan ada yang terpaksa karena mengikuti jalur orang tua, dan akhirnya itu keluar kuliah mereka tidak ingin bekerja di jurusan tersebut. Jadi menurut saya tuh untuk menjadi generasi muda Indonesia dan menjadi Indonesia Emas 2045, difokuskan juga kepada pemilihan bakat dan minat anak-anak ini. Karena anak-anak tersebut yang di bidang olahraga tidak tahu dia bisa juara gitu ya nanti di bidang nasional, internasional, jika memang diasah terus-menerus. Itu kan bisa menjadi sebuah kebanggaan gitu. Karena sebuah anak itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah gitu ya, dan mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang dimasukkan di pendidikan formal, namun kan ada ekstrakurikuler, banyak ekstrakurikuler. Berarti anak-anak tuh harus bisa mempunyai pilihan kemana mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Maka dari itu saya sangat berharap bahwa para orang tua juga bisa mengarahkan dan juga
mensupport gitu ya Pak ya, mensupport Betul. anak-anaknya. Karena apa daya kita punya potensi Pak, kalau orang tua tidak memfasilitasi dan juga mensupport ya. Jadi untuk menjadi sebuah anak yang sukses pasti ada dorongan juga dari orang tuanya dan juga semangat dari dirinya sendiri. Karena sebagaimanapun orang tuanya sudah mensupport, sudah ada kurikulum yang bagus, jika dirinya sendiri gitu ya tidak ingin ada perkembangan atau pertumbuhan yang lebih baik, itu apa boleh buat gitu, pasti tidak bisa berjalan hal tersebut gitu. Nah, tadi aku mention ya yang kata Tezi itu benar. Terkadang orang tua itu terlalu menyalahkan sistem pendidikan, kalau enggak menyalahkan pemerintah akan pendidikan itu sendiri. Tetapi peran orang tua itu tidak ada sama sekali gitu. Karena kalau menurut aku, pembentukan karakter anak, pembentukan pendidikan yang baik itu, aku sempat lihat risetnya 80% itu lingkungan, 20% itu kesadaran diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan kita suportif dan lain sebagainya, itu pasti akan membuat anak semakin cerdas dan lain sebagainya gitu. Dan ada satu harapan aku ya, kalau misalnya aku menjadi orang hebat di kemudian hari. Amin. Aku itu ingin membuat sekolah kehidupan, di mana ini non formal yang isinya itu tentang pelatihan kepemimpinan, mental health, bagaimana caranya mengambil keputusan yang bijak dan lain sebagainya. Dan aku ini memfokuskan, kenapa sih aku ingin berharap ini ada? Karena setelah keluar sekolah, kita itu bukan berperang nilai kamu berapa, tapi kamu bisa apa, skill yang ditanya gitu, apa yang bisa kamu tawarkan untuk perusahaan kami atau untuk melakukan pekerjaan yang lebih layak dan lain sebagainya gitu. Dan aku tuh selalu berharap itu sih selalu ada gitu di Indonesia tuh, sekolah kehidupan yang benar-benar the real, ini tuh hidup yang harus kamu pelajari gitu, bukan hanya tentang akademik aja gitu. Karena pendidikan tuh sebenarnya dimulai dari keluarga. Aku dan setuju. lingkungan, lingkungan adalah tempat pertama kita belajar gitu ya. Bagaimana kami bisa melihat sebagai anak, begini kondisi dan situasi di rumah. Bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut apabila ada di rumah gitu. Dan setelah kami keluar, otomatis kami bertemu anak-anak lain yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kami menyikapi hal tersebut gitu? Bagaimana kami bisa menstabilkan emosi, kami bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi juga, karena apabila emosi kita stabil gitu ya, bagaimana kami bisa berinteraksi kalau misalkan komunikasi juga dengan sesama anak juga jelek gitu Kak. Nah, ini tuh ada sangkut pautnya sama aku ada mama punya teman di mana anaknya ini dia pintar, nilainya itu selalu A, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan bahkan untuk berbicara di depan banyak orang pun dia tidak bisa. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Dia menunda-nunda sidang kuliah karena memang tidak bisa ngomong dan lain sebagainya, mengutarakan pendapatnya. Gitu. Jadi yang menurut aku yang diutamakan itu ternyata memang kalau sudah terjun ke dunia yang kerja gitu, dunia yang sesungguhnya itu bukan tentang nilai kamu berapa, tapi tentang apa yang bisa kamu tawarkan untuk kami gitu. Kamu bisa apa gitu sih, lebih ke sana. Dan saya sangat setuju sekali. Jadi seharusnya ya, ini berbicara tentang sekolah yang ideal ya. Belajar itu harus sesuatu hal yang menyenangkan. Setuju. Harusnya. Semestinya. Sekarang tanya anak-anak, kamu happy nggak di sekolah? Berapa persen yang bilang happy? Kita udah jangan misalkan fasilitasnya udah memadai atau belum. Itu kan masih susah juga ya, terkait dengan anggaran dan kebijakan dan seterusnya. Betul. Gaji gurunya gimana nih yang istilahnya mengajar anak-anaknya? Perutnya udah aman atau belum? Jangan-jangan dia ngajar sambil mikirin saya dahar jeung naon kayak bener. Terus masalah rumah dibawa juga ke sekolah gitu. Emosi dan seterusnya ya. Jadi ya pertanyaannya simpel itu ya. Seharusnya belajar itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Setuju. Setuju sekali. Harusnya. Ini PR bareng-bareng ya. Kita tidak menutup kemungkinan Z ataupun Audrey jadi apa di masa depan. Amin ya Allah. Ya, apakah nanti jadi salah satu tadi membuat rumah sekolah kehidupan. Z mungkin nanti jadi di politik jadi apa? Karena jurusannya ilmu sosial dan politik. Amin. Pemangku kepentingan. Amin. Tanamkan hal yang kayak gitu. Gimana lah caranya gitu ya. Itu PR kita bareng-bareng ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Udah lama juga nih. Kasihan masih ada kegiatan lagi. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menonton saat ini? Kira-kira apa nih untuk teman-teman? Apakah
bisa berupa istilahnya, ayo tetap semangat atau ayo kita daftar duta pendidikan untuk istilahnya apalah. Iya. Silakan. Ada quotes ini Audrey banyak banget quotes ya, quotes kehidupan banyak banget ya. Ya, kalau dari aku pribadi cuma mengingatkan untuk semuanya, terutama untuk kita semua ya, terutama aku pribadi gitu, jangan pernah takut untuk memulai, jangan menunggu hebat untuk memulai, jangan menunggu sempurna untuk memulai gitu. Cukup lakukan dan mulailah dari langkah yang kecil gitu, karena langkah yang kecil itu bisa mendapatkan dampak yang sangat besar ke depannya gitu. Dan aku juga selaku anak muda yang sering banget dicurhati sama anak-anak gitu ya, dicurhati oleh teman-teman, merasa bahwa hidup saya kok seperti ini, saya kok merasa tertinggal dengan teman-teman saya. Teman saya sudah bisa ini, sudah bisa itu, kamu sudah menjadi seorang duta dan lain sebagainya, sedangkan aku tidak bisa. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap orang memiliki waktunya. Betul. Gitu. Setiap orang memiliki waktunya untuk bersinar gitu. Yang terpenting itu adalah kita memiliki keyakinan, kepercayaan, usaha, keberanian untuk memulai gitu. Gitu aja sih. Kalau aku sendiri tambahan, harus menjadi seorang manusia yang tangguh sih, dengan apapun jalannya, dengan apapun takdir hidupnya gitu. Kan ada nasib yang bisa dirubah ya Pak. Ya. Memang semua manusia itu dilahirkan dengan beberapa jalan kehidupannya. Namun jika mengalami kesulitan, bukan berarti hal tersebut menjadi penghambat untuk bisa sukses di masa depan gitu. Karena tidak lain manusia itu dilahirkan dengan porsinya masing-masing gitu. Allah tuh tidak akan memberi kesusahan kalau kamu memang tidak bisa atau tidak kuat untuk menjalaninya gitu. Jadi kalau saran dari aku bagi generasi muda zaman sekarang yang memang mental health-nya selalu tergoyahkan gitu ya Pak ya, tetap tangguh, tetap percaya diri, tetap berani dengan apa yang kamu hadapi. Dan aku selalu meyakini orang-orang Pak, kalau misalkan sebenarnya tuh di depannya itu pasti ada jalan yang lebih baik gitu. Dan sekarang apa yang kamu lakuin tuh bukan hanya cuma-cuma gitu. Pasti ada lagi harga yang harus kamu bayar. Nanti kamu juga akan mengalami kebahagiaan diri kamu sendiri gitu. Memang hidup ini memang tidak ada akhirnya ya Pak. Namun setiap hari yang kamu lewati dan kamu bisa menemui hari esok pun itu adalah sebuah anugerah gitu. Berarti apabila kamu dipertemukan lagi dengan hari esok, berarti memang ada hari-hari bahagia yang menunggu kamu berikutnya gitu. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Jadi anak muda yang istilahnya tadi ada beberapa pesan bahwa tadi betul ya kata Audrey bahwa punya waktunya masing-masing ya. Betul. Jadi enggak semua orang itu sama. Betul. Dan saya rasa kita harus mulai bergeser dengan arti kata sukses. Ya, jangan kalau di sosial media kan sudah ada standarnya ya. Sukses tuh punya mobil. Iya. Ya. Udah punya rumah, udah punya kerja. Betul. Padahal dengan hal-hal sederhana pun udah bisa sukses. Contohnya apa? Tahu Gus Baha nggak? Iya. Tahu Gus Baha? Tahu nggak? Ya pokoknya ini mah Gus yang asli ya. Bukan Gus-Gusan ya. Bukan Gus-Gusan. Gus yang asli. Nanti cari deh ada Gus Baha gitu ya. Dia bilang kayak gini. Untuk menjadi seorang yang sukses ataupun yang bermanfaat itu tidak harus dengan hal-hal yang besar. Misalkan punya duit, bisa ngebantu orang. Cukup hanya kamu tidak dengan istilahnya merugikan orang lain, itu udah cukup kok. Betul Pak. Setuju. Ya. Kita ngariweukeun batur ge geus cukup. Iya, betul Pak. Di imah merenaan orang tua jegjeg, misalkannya teu hariwang budak teh aman. Terus ketika istilahnya bergaul dengan teman tidak merugikan temannya. Cukup kok gitu ge. Ya, itu juga udah disebut sukses katanya. Jadi kita udah harus mulai bergeser nih kata sukses tuh kayak gimana gitu. Ini harus ya gerakan bareng-bareng nih gitu ke anak-anak muda bahwa hey, sukses teh lain boga loba duit wae gitu. Enggak, apakah akademik juga harus masuk? Enggak, minimal itu aja dulu. Kamu enggak ngerugiin orang lain. Udah cukup gitu. Udah berhasil itu juga gitu. Udah bahkan ada istilah perang yang paling besar itu kan melawan hawa nafsunya sendiri ya. Betul. Bukan ngelawan orang lain. Ya. Jadi ini makasih banget nih ya. Meskipun seharusnya ini masih lama, tapi saya istilahnya kita punya waktu ya, kasihan mungkin ada kegiatan. Mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran bisa follow aja Instagramnya ya. Bisa DM-an atau mungkin diskusi lebih lanjut ya. Nanti bersama dengan Duta Pendidikan atau mungkin ikuti acara Duta Pendidikan ya. Supaya lebih penasaran lagi, dan saya percaya bahwa Duta Pendidikan ini adalah circle positif gitu ya, yang insya Allah akan membentuk generasi-generasi untuk mencapai
Indonesia emas Emas 2045. 2045. Sehingga Amin. nggak ada lagi cemas-cemas. Betul, Mas. Nuhun ya. Iya. Sing lancar Ji Amin. sama Audi semester Amin, 4 Pak. sing lancar ya. Sama-sama kita doakan ya. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih yang menyaksikan bersama dengan Duta Pendidikan Jawa Barat. Terima kasih.